Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, sebelum kita belajar, Ibu harapkan kita berdoa terlebih dahulu karena dengan berdoa Allah dapat memberikan berkah dan rahmat-Nya sehingga kita dapat belajar ini dengan tenang, dengan hati yang damai dan juga bahagia. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang kita memasuki materi kita. Sebelum itu, materi kita Ibu kenalkan dulu ya, yaitu menyajikan teks fantasi dengan memperhatikan struktur dan penggunaan bahasa. Sebelum kita lanjut, Ibu ulangi lagi kompetensi dasar yang akan kita lalui pada materi ini. KD-nya adalah menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita fantasi secara lisan atau tulisan dengan memperhatikan struktur dan penggunaan bahasa. Nah, cerita fantasi telah kita bahas pada materi yang lalu bahwa cerita fantasi itu adalah cerita yang berdasarkan hayalan atau imajinasi, oke? Nah, untuk menyajikan cerita fantasi ini, yang pertama adalah temukan dulu ide penulisanmu. Bagaimana cara menemukannya? Caranya adalah kamu mengamati objek nyata, lalu berikan imajinasimu. Misalnya, ibu memberikan gambar sebuah danau, maka imajinasimu akan terbentuk dengan melihat danau itu menjadi apa. Dari sanalah kamu akan mengembangkan cerita yang menarik dengan objeknya sebuah danau. Setelah kalian mendapati ide dengan melihat sebuah danau, maka yang harus kamu lakukan adalah dari mana bisa mendatangkan ide yang lain, yaitu melakukan pengamatan. Misalnya, kamu pernah pergi ke sebuah danau. Kita lihat danau yang ada di Musirawas ini adalah Danau Aur. Kamu bisa mendapatkan semua ide-idemu dengan mengamati Danau Aur itu. Dari airnya, dari perahunya, dari pohon-pohonnya, atau juga dari hewan-hewan yang ada di sana. Dengan demikian, ketika kamu mengamati itu, kamu seakan-akan merasakan bahwa hewan-hewan di sana adalah hewan-hewan yang mempunyai kekuatan. Lalu, bagaimana dengan gambar yang ini? Kalian pasti tahu kan gambar seorang nenek sihir. Tapi kali ini nenek sihirnya akan Ibu ceritakan dalam bentuk cerita fantasi. Silakan menikmati. Di sebuah desa bernama Telaga Warna, hiduplah dua orang peri sihir. Mereka bersaudara. Satunya bernama Peri Halma dan juga Peri Salwa. Mereka hidup bersaudara, tapi sayang keduanya memiliki sifat yang berbeda. Peri Salma memiliki sifat yang baik hati, tidak sombong, dan juga dicintai oleh orang banyak. Sedangkan Peri Halma memiliki sifat angkuh, iri, sombong, ditambah lagi pemarah, sehingga banyak warga atau masyarakat yang tidak menyukainya. Hingga di suatu hari, Peri Halma berjalan-jalan di pusat kota. Di sana, ia melihat hiruk-pikuk
kegiatan masyarakat. Ada yang berbelanja, ada yang sedang makan, atau ada yang sedang berjualan. Tiba-tiba timbul rasa sombongnya. Ia ingin memamerkan kekuatan sihirnya. Lalu mengucapkanlah mantra-mantra yang ia punya. Sim salabin abrakadabra. Tiba-tiba saja tangannya menjulur ke depan. Ditunjuknya orang-orang yang sedang makan di restoran. Sekali mengucapkan kata abrakadabra, orang-orang berubah menjadi kodok. Melihat itu, hiruplah semuanya. Mereka lari ketakutan. Peri Halma tertawa melihatnya. Ia kembali mengucapkan mantra, lalu menunjuk pada orang-orang yang berjualan. Seketika itu juga mereka berubah menjadi burung-burung yang terbang ke angkasa. Oh, mereka sangat ketakutan, tapi Peri Halma menyukainya. Namun semuanya berubah menjadi diam ketika Peri Salma tiba di sana. Mereka meminta tolong. Orang-orang yang berubah menjadi kodok mendekatinya. Burung-burung yang sedang terbang kembali menghinggapinya. Lalu dengan mengucapkan sim salabin abrakadabra, Peri Salma mengubah semuanya kembali seperti semula. Orang-orang pun bersorak dengan gembira. Peri Salma menjadi pahlawan mereka. Melihat itu, Peri Halma menjadi benci. Ia pun menantang Peri Salma. Hei Peri Salma, kita akan beradu kesaktian. Walaupun kita bersaudara, tapi aku dan kamu mempunyai kekuatan yang berbeda. Kutunggu kau di Bukit Jogong. Akan ku nanti kau di sana. Hingga di suatu hari yang telah disepakati pun tiba. Peri Halma telah tiba lebih dahulu di atas Bukit Jogong itu. Disusul kemudian oleh Peri Salma. Masyarakat berbondong-bondong menyaksikan pertarungan itu. Mereka berdoa agar Peri Salma memenangkan pertarungan itu. Peri Salma bukannya tidak tahu bahwa Peri Halma memiliki kekuatan yang lebih. Tetapi di balik itu, ia memiliki pikiran yang cerdas. Dibawanya sebuah cermin di balik bajunya. Tiba di bukit itu, Peri Halma pun tertawa dengan sinis. Berani juga kau datang ke sini. Maka terjadilah pertarungan itu. Mereka beradu sambil mengeluarkan segala jurusnya. Peri Halma mengeluarkan jurus yang bisa menyulap semuanya menjadi apa yang dia kehendaki. Sedangkan Peri Salma mengembalikan apa yang disulap oleh Peri Halma kembali seperti semula. Peri Halma pun terkejut karena dia mengetahui bahwa lawannya bukan sembarangan. Hingga di akhir pertarungan itu, Peri Halma mengeluarkan semua jurus pamungkasnya. Ia memikirkan untuk menyulap Peri Salma menjadi seekor kelelawar. Diucapkan mantra dengan penuh keyakinan. Sim salabin, kau berubahlah menjadi kelelawar. Tapi Peri Salma dengan sigap pun mengeluarkan cermin dari balik bajunya. Ditangkisnya sihir itu menggunakan cermin itu. Terpantullah kekuatan sihir itu kembali kepada Peri Halma. Akhirnya Peri Halma lah yang menjadi seekor kelelawar. Semua bersorak kegirangan melihat itu terjadi kepada Peri Halma.
Prihalma meminta belas kasih Perisalwa agar mengembalikan seperti semula. Tapi Perisalma ingin memberikan pelajaran terlebih dahulu kepadanya. Kau rasakanlah terlebih dahulu bagaimana menjadi seekor kelelawar, ujar Perisalma sambil berlalu. Kini Perihalma pun menikmati hukumannya sebagai kelelawar. Sampai batas waktu dia akan ditentukan oleh Perisalma. Anak-anakku, setelah kalian mendengar cerita tadi, maka kalian mempunyai tugas. Nah, untuk latihannya, kamu bisa mencari di mana letak orientasinya, di mana letak komplikasinya, dan di mana letak resolusinya. Ditulis ya nak ya, di buku latihan kalian. Ibu tunggu di komentar kamu di. Demikianlah pembelajaran kita. Lagi materi-materi yang akan Ibu ulas di channel YouTube ini. Jangan lupa like dan subscribe, Ibu tunggu ya. Karena dengan begitu Ibu akan terus semangat membagikan materi-materi yang membuat kalian lebih paham tentang bahasa Indonesia. Selamat siang.